Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amena. Oh. Kaira, assalamualaikum Kaira. Ustaz, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Alika. Lea. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam Siva. Le. Assalamualaikum Lea. Ustazah. Ya. Kak usah. Aku lupa buku. Waalaikum Adeva. Adeva. Good. Assalamualaikum Zahra. Zahra. Waalaikumsalam. Belum kelihatan Ustazah. Nah, belum kelihatan wajahnya Zahra. Nah, gitu cantik. Ya, kelihatan Ustazah. Assalamualaikum Alika. Mana tadi Alika? Alika. Dasyaran Alika. Good. Aku lupa ngerti. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam Vika.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di absen Ustazah ya. Oh, oke, di absen Ustazah 3F. F ada Adeva. Oke, good. Vika. Oke, good. Alexa. Alexa, good. Alika. Good. Alisa. Alisa belum ya? Belum. Almira? Belum. Amira? 3F? Belum. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Naira? Naira 3F? Naira? Good. Ustazah absen. Nah ini, Ustazah absen dulu ya. Nah, gimana kemarin ikut? Gimana? Feren. Iya. Kemarin ikut Zoom nggak ya? Kok nggak kelihatan Ustazah? Kemarin ikut Zoom? Feren. Ikut apa enggak kemarin? Ikut. Naila. Oke. Iya. Sakila. Nasnin. Coba tadi lihat. Di mana? Bentar, salam jari 30. Naira sudah, Nasib sudah, Vika sudah. Oke, ditaruh Ustazah dulu. Nanti kelas 3B. Oke, 3B. Adara? Ya ada ya. Zahra. Oh, Nabila. Belum ada. Zahra tadi sudah ada. Zahra. Tadi sudah ada Zahra. Oke, good. Dek. Ada donat, Dek. Donat, Pak. Umay sudah ada Umay? Belum. Aska, sudah ada Aska. Kemudian Siva tadi sudah. Kemudian Pinska. Kemudian Arza Rehan. Oke, Assalamualaikum. salam. Bella, restoran Bel. Iya nanti. 3B yang belum dipanggil. Sakira, Sasa. Oke. Aku belum dipanggil, 3D belum, 3B, masih 3B. 3B yang belum. Hana R. Oke, good. Hana R belum.
Hana R. Tadi pertama ya, Hana R hebat. Yang pertama tadi Hana R. Loh, Tufa, alhamdulillah. Tufa 3F. Tufa. Good. Dadah, Hana F belum. Ya, mana Hana F ya? Hana F. Hana F. Hana F mana Hana F? Sudah ini, Alexa. Oh, sudah dipanggil. Hana F belum, Hana R yang ada tadi. Sudah dipanggil ya. Sudah. 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 Udah kudungnya mana? Dadah. Salam. Aira, Alena, Bilkis. 3D Bilkis. Assalamualaikum, Sada. Salam. Nina. Ada aku belum absen. Hai. Oke. Itu dari O aja ya bagus. Timora. Timora Alena. Timora Alena. Bilkis. Bilkis. Oke, Jemima 3D. Alena Quinsa 3D. Kemudian Osa 3D. Kemudian Kaira 3D. Kaira awal tadi. Dengar ya. Empat juga. Anak R juga. Amena. Amena juga ada. Iya. Siapa lagi yang belum ya? Alexa, oh enggak. Adeva 3F, Bilkis 3D. Briana 3F. Injil Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar, Vin? Naira 3F. Baik. Oh, sudah tadi ya, Alexa sudah. Oh, ya. Vina 3F, Ravina, Vin. Sudah kelihatan Vina. Biarin. Waalaikumsalam. Alisa 3F. Iya. Oh. Sudah aku tidak kelihatan ya, aku lebih banyak. Sabrina 3D. Randy. Kaira sudah. Dahulu air dari Alena. dan menjadi air dari keselamatan. Sudah 38. Dan menggunakan garam yang Rauza 3D. warahmatullahi wabarakatuh. Loh, belum. Umay 3D. Umay. Tenang. Anak-anak
Mana yang lain ya? Oh, baru 39. 40 Ustazah. Iya, baru 40. 41. Kina, ada syarat Kina. 40. Oke. 42 Ustazah. Ya, 42. 41. Meme, 3B. Meme. Oke, good. Lepas telingannya. Zevara, Ustazah. Zevara 3D. Zevara. 4. Ya. Siapa yang belum dipanggil Ustazah ya? Hana F. Hana F 3B. Leo sambung. Saya sudah. Ya, Rihana 3B. Meme 3B. Finska 3B. Aira Romaisa, Aira 3D. Senada, Huma 3B. Yang lain ini mana? Baru 49 ya. Wita 3D. Habibah. Aiko 3D. Kania Putri 3D. Anin, Jasmine? Belum. Yes. Rafisa, Aisyah, Ramazi. Belum. Afika ya? Belum. Kaira Ya Ira yang ada ya. Hasnatia 3B. Aira sudah. Ya, sudah. Dia belum ya. Amina 3F. Tiga base ada sih. Nggih, sampun. Nabila 3B. Bil. 54. Konita tadi sudah melihat Konita. Kemarin yang main 3B. Sekarang 3D yang memimpin absen 4. Bilkis, ya Bilkis. Bilkis ada sudah. Bilkis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan bacaan doa. Pada hari ini doa akan dipimpin kelas 3D, absen 4. Bilkis, ayo Bilkis. Ayo Bilkis.
Ibadan. Ya, istidadan. Terus? Duaan, Bilqis. Duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut baca surat pendek. Lanjutan dari kemarin. Sekarang surat kemarin Al-Fil dan Al-Lumazah. Sekarang kita baca surat Al-Asr dan surat Al-Qari'ah. Ya, Al-Asr dulu kemudian surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yaqumun nasu takunul jibalu Lanjut sedikit yang belum diabsen Ustazah. Oke, ada aja 3B. Ada Lauza tadi Ustazah melihat. Mazea, ada Mazea. 3D. Rania Mazea, ada Kaira, 3D. Kaira masuk juga. Ada Laila mana ya Ustazah tadi melihat Laila?
Laila 3F. Laila. Ada Mahya 3F. Mahya. Oh, Jasmine sudah. Ini Jasmine. Hanin sudah. Hanin sudah tadi ya. Saya sudah melihat Hanin. Alhamdulillah. Tina Lulu. Tina. Sabila Afika belum. Tisa belum. Tisa 3F, restoran Tisa. Oke, good. Assalamualaikum Ustazah Nabila hadir. Yang belum nanti dilanjut ya. Sekarang waktunya. Lanjut dulu Ustazah absennya. Mungkin ada yang Bilki, alhamdulillah Bilki, restoran Bilki. Bilki sama Bilki. Masih sendiri. Adara belum ya, belum lihat Adara. Ustazah Halila juga belum. Tina Lulu aja. Laila hadir. Ya, Laila tadi sudah dipanggil Ustazah namanya. Kamu nggak dengar? Laila sudah tadi sudah dipanggil Ustazah. Iya, Bilki ikut. Zakia belum kelihatan Ustazah. Sasa sudah. Oh, Vira belum. Wanita sudah ya. Wanita sudah. Vira belum kelihatan. Ansa Zafira belum. Nadia sudah. Oke, Ustazah cari lagi. Sarah belum. Alhamdulillah 64. Kurang 15 ya ini. Iya. Anira 3B. Anira restoran. Oke, good. Gimana caranya? Ustazah dari yang belum dipanggil Ustazah. Ustazah Tisa belum dipanggil Ustazah. Sudah, tadi sudah angkat tangan kok Tisa. Oh, Sudah Tisa tadi sudah angkat tangan. Siapa lagi? Belum ada ya. Cia belum datang, belum hadir Cio. sudah. Maisa mana ya? Restoran Maisa. Maisa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Laura Medina saja. Medina mana? Medina hadir. Sabrina, it's me. Hi. I don't know why you never say to me. Nama Maisha anakku. Oh, Cio sudah Ustazah. Cio sudah? Ya. Cio, restoran Cio. Alhamdulillah ya. Ivana. Ini. Wah, Ivana alhamdulillah hadir. Amin. Alhamdulillah 65. Enggak lah, Kak turun 64. I'm moving.
Dasar bahasa Indonesia itu. Ya, oke, anak-anak. Sekarang kita waktunya pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Akan disampaikan oleh Ustazah Darmi. Ustazah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan Ustazah Darmi, ya. Monggo Ustazah. Ya. Sekarang BK sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita itu Semuanya ini masih semuanya bisa bicara, tapi Ustazah minta bisa BK itu mandiri ya. Istiqomah. Ada di mute semua. Nah, iya. Ustazah ingin lihat Semua. apa? Mute. Ada di mute semua. Nah, Ada kedengeran. oh nggak ada kedengaran? Kedengaran nggak? Iya. Baik, yang lain diam dulu ya. Ambil semua. Sambil melihat suaranya yang baik. Ayo, nggak ada yang kurang begini. Fotonya kurang. Ya. Nah, semua masih Aku yang ini, kamu yang ini. masih ada suara nih. Nah, alhamdulillah, terima kasih bisa dengar. Gimana caranya? Ya, ini ya. Ini masih ini dah wajahnya Mbak Alexa nggak kelihatan wajahnya. Yuk, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ada. Hari ini semoga ilmunya manfaat, anak-anak bisa mengerjakan PH dengan baik. Amin. Amin. Ada yang nggak kelihatan wajahnya? Ya, anak-anak di tema 1 ini kita belajar tentang makhluk hidup, ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup apa saja ya? Manusia, hewan, ya. Allah menciptakan makhluk dengan ciri-ciri yang kemarin kita sudah pelajari. Ya, kita manusia, ada tumbuhan, ada binatang. Ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari kemarin apa saja? Nah, sekarang kita bisa di sini. Bisa menghirup udara. Namanya apa? Bernapas. Ya. Yang kedua, Bergerak. Kembang biak. bergerak dulu ya. Kita bisa berjalan. Bergerak. Sampai sekarang kita bisa dulu masih digendong, sekarang bisa berlari, bisa berjalan. Nah, tumbuh dan berkembang. Kemudian apa? Makhluk hidup ciri yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Ada yang dengan cara ada yang dengan cara Di-unmute, gak kedengaran jelas Ustazah. sebentar. Itu komunikasi. Oh, gini. Dia lu bilang. Ya. Bernapas. Ya, kita lihat ya. Ini ada video 1. Bernapas. 2.
3 tumbuh dan berkembang, lalu berkembang biak terhadap rangkaian. Ya, yuk kita lihat materinya. Ya, ini kita mengulang materi yang kemarin ya, yang anak-anak sudah lihat pada pembelajaran minggu kemarin. Sekarang kita ulang kembali. Sama-sama ya, sambil kita kalau sudah kalian bisa mengerjakan PH-nya. Ini yang kemarin ya, yang sudah kalian pelajari bersama. Review materi tema 1 tentang makhluk hidup. Masih ingat kalian dengan ciri-cirinya? Ya, kita lihat. Nah, ada kupu-kupu. Kupu-kupu ciri-cirinya apa ini? Bergeraknya dengan cara terbang. Nah, ini kuda sedang apa ya? Iya, sedang makan. Jadi ciri-ciri yang kedua adalah makan. Yang ketiga ada tumbuhan dan ayam. Tumbuhan dari biji bisa tumbuh sampai akhirnya menjadi besar. Ayam juga demikian, berasal dari telur, kemudian telur menetas jadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Kemudian ini apa ini? Kalau manusia terkena sinar matahari, akan segera menutup matanya karena silau. Ini peka terhadap rangsang. Ini ayam. Ayam dari satu, kemudian dia punya anak ya, bertelur. Ini namanya berkembang biak. Yuk, kita lanjut. Wah, ada ikan, ada manusia. Ini apanya ya ini ya? Yang dilingkari ini. Ini adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Kalau ikan menggunakan insang, sedangkan kalau manusia menggunakan paru-paru, ya. Di sini sama, ada ayam, ada kuda, ini juga menggunakan paru-paru. Muncul saja tadi itu peka terhadap rangsang. Bentar ya. Iya. Tadi saya. Ya, kalau kemarin di sini muncul ya, kemarin ada tumbuhan yang juga peka terhadap rangsang, ya, yaitu tumbuhan putri malu. Kalau dipegang atau disentuh, daunnya yang semula membuka akan menjadi apa? Menutup. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita lanjut berikutnya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini yang membahas tentang diri kita ya sebagai manusia. Nah, ini kalau dulu kita masih kecil, bayi belum bisa apa-apa, kita masih digendong dan hanya menangis ya. Kemudian tumbuh, berkembang, menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Nah, seperti ini, remaja kemudian menjadi dewasa. Ya, kalau kalian masih di tahap ini ya, masih di kelas 3. Nah, ini dari bayi kita sampai ke dewasa tahapannya, perkembangannya. Dari bayi belum bisa berjalan, masih digendong. Kemudian tumbuh berkembang, kita bisa
berbicara, kita bisa merangkak dulu, merangkak ya. Jadi berjalan dengan tangan dan kaki kita. Kemudian setelah besar, kita diberi kemudahan oleh Allah ya, kita bisa berjalan. Kemudian kita bisa berlari. Kita lanjut. Nah, apa yang kita butuhkan pada saat pertumbuhan dan perkembangan tersebut? Satu, kita perlu makanan yang sehat dan bergizi, ya. Jadi ada makanan yang sehat dan bergizi yang harus kita konsumsi setiap hari supaya tubuh kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, ya. Selain itu, selain makanan, kita juga harus berolahraga, kita juga harus istirahat yang cukup. Kita lanjut sekarang ya. Pertumbuhan hewan. Apa saja di situ? Nah, pertumbuhan hewan ada yang tumbuh langsung bentuknya menyerupai dengan induknya, ya, dengan induknya. Tapi ada juga yang tumbuh hewan itu tumbuh tidak menyerupai sama dengan induknya. Contohnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur dulu, telur menetas menjadi ulat, setelah itu menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu adalah daur hidup kupu-kupu, pertumbuhan kupu-kupu. Sekarang ada binatang lain enggak ya? Wah, ternyata ada juga di sini katak. Katak hampir sama dengan kupu-kupu ya. Jadi pertama katak tidak langsung menetas sama dengan induknya. Katak dewasa bertelur, biasanya telurnya di atas air ya. Kemudian telur itu menetas, telurnya banyak, bahkan sampai ribuan ya. Menetas menjadi berudu. Nah, pada saat telur katak ini menetas menjadi berudu, dia tidak langsung menjadi katak, tapi berudu. Ya, berudu ini hidupnya di air. Pernafasannya juga menggunakan insang seperti ikan. Kemudian menjadi katak muda yang sudah bisa melompat, ya. Akhirnya terakhir menjadi katak dewasa. Lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam ya sebetulnya. Pertama kita lihat dulu secara alami. Jadi langsung dari bagian tumbuhan itu yang ditanam yaitu bijinya. Nih ada jagung, buah jagung, ini tongkol jagung, ada buahnya yang banyak sekali. Satu butir jagung, satu bijinya itu ditanam, kemudian berkecambah menjadi tumbuhan jagung muda dan akhirnya tumbuhan jagung dewasa berbunga dan akhirnya menghasilkan buah atau biji dalam tongkolnya ini ya. Ini secara alami ditanam menggunakan biji. Nah, selain menggunakan biji ada juga secara alami menggunakan umbi. Nah, ini umbi, ini tumbuhan kentang. Umbinya ditanam nanti akan tumbuh tunas. Nah, ini dengan umbinya. Kemudian ada bawang. Di rumah mama punya bawang. Ada bawang merah, bawang putih. Nah, ini umbinya namanya umbi lapis. Itu jika ditanam akan tumbuh menjadi tanaman bawang. Selanjutnya, ada apa ya ini ya? Wah, ada pisang. Ternyata tanaman pisang itu kalau dia sudah besar, dia di bawahnya, di sebelahnya itu paling bawah itu ada anak-anaknya ya. Nah, ini namanya tunas. Jadi, tumbuhan pisang berkembang biaknya bisa dengan tunas ya. Dengan tunas. Nah, ini tunasnya ada di samping-sampingnya ya. Biasanya tunasnya tidak hanya satu, ada beberapa. Kita lanjut ya. Ini secara alami. Jadi secara alami ada dengan biji, dengan umbi maupun umbi lapis dan dengan tunas. Kalau dengan tunas selain pisang ada juga cocor bebek dan bambu.
perkembangbiakannya secara tunas ya, melalui tunas. Kita lihat sekarang secara buatan. Secara buatan itu maksudnya apa? Perkembangbiakan tumbuhan ini dibantu oleh manusia, tidak langsung dari umbi, biji, atau tunasnya, melainkan dari batang. Di sini ada cara buatan dengan mencangkok, ya. Nah, ini caranya. Kita cari batang yang kuat dulu, kemudian di sini, nah, disayat ya, disayat tidak sampai ke dalam ini apa batangnya ya, hanya kulit luarnya saja. Kemudian dibungkus di sini ditambahi tanah, disiram secara teratur, akhirnya insya Allah di situ nanti akan tumbuh akarnya dan dipotong kemudian ditanam ke tanah. Selain mencangkok ada juga dengan stek batang, ini yang lebih mudah. Contohnya di sini adalah singkong ya, singkong atau ubi kayu. Singkong kita ambil batangnya yang kuat, yang sehat, kita potong runcing di sini ya. Nah, ujungnya runcing. Setelah itu kita tancapkan, ini namanya stek melalui batang singkong, stek batang. Kita tancapkan di tanah yang subur, insya Allah dengan izin Allah akan tumbuh ya. Yang tadi batangnya tidak ada akar, akhirnya tumbuh akar-akarnya dan akhirnya menjadi tanaman singkong. Ini secara buatan, bisa mencangkok maupun dengan stek batang. Jadi kita tahu perkembangbiakan tumbuhan bisa secara alami maupun secara buatan. Yuk kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada biji, umbi, dan tunas ya. Nah, baik, sekarang kita pelajari lagi bagaimana ya kita membuat kalimat. Pada pembelajaran pertama kemarin, tema 1, kita sudah belajar membuat kalimat. Nah, yang harus diperhatikan adalah saat membuat kalimat, kalian perhatikan aturannya sebagai berikut. 1. Awal kalimat jangan lupa menggunakan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf besar, ya, tapi bukan hurufnya yang dibesarkan, tidak, tapi ada huruf yang memang huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, awal nama orang harus menggunakan huruf kapital. Awal nama, ya. Meskipun namanya itu ditulis di tengah maupun di awal kalimat, tetap nama orang menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, pada saat membuat kalimat, di akhir kalimat kalian gunakan tanda baca yang benar. Kalau di situ kalian hanya membuat kalimat berita atau pemberitahuan saja pakai tanda titik. Kalau di situ kalian membuat kalimat pertanyaan, ya sudah belajar ya di kelas 2 kemarin, akhir kalimat kalian gunakan tanda tanya. Sedangkan pada kalimat perintah atau menyuruh, ya akhir kalimat kalian gunakan tanda seru. Nah, kemudian kalian ingat ya kalau di sini menggunakan huruf kapital dan akhir kalimat tanda baca. Ingat, kalau di situ ada penulisan nama binatang, ada ayam, ada kucing, ada kerbau atau kupu-kupu, jika diletakkan di tengah atau akhir kalimat, maka awal katanya tidak boleh menggunakan huruf kapital, tapi huruf kecil ya. Tapi kalau di situ di awal kalimat, umpamanya ayam bertelur di kandang, ayamnya pakai huruf kapital ya, karena di awal kalimat. Tapi kalau ayamnya ada di tengah-tengah, hari ini saya memberi makan ayam. Bentar ya. Nah, perhatikan, Ustazah beri contoh ya. Oke.
Ya, Ustazah mau nulis ya tadi ya. Ayam bertelur di kandang. Nah, ini ayam ini nama binatang. Tetapi karena ditulis di awal kalimat, maka huruf A-nya, awal kata ayam ditulis kapital. Karena ditulis di awal kalimat. Nah, yang kurang apa di sini? Ternyata di belakangnya belum ada tanda baca, maka kita beri tanda baca titik. Ya, ini penulisannya. Saya kalau membaca semuanya kan. Kita buat lagi ya. Yuk. Ya. Ayam bertelur di kandang. Nah, sekarang yang kedua. Tapi saya langsung. Oh ya, ini aku ya. Apa sih? Itu dia kan digunakan. Iya. Nah, di sini yang kedua yuk. Saya mau buat lagi ya. Oke. Yuk. Di sini kata ayamnya bukan di awal kalimat. Pagi tadi. Ini harus apa? Huruf besar ya, gitu ya. Rania memberi makan ayamnya. Nah, umpama ini Rania punya binatang peliharaan ayam. P-nya harus huruf kapital. Pagi tadi Rania. Rania ini nama apa? Nama orang. Meskipun di tengah dia harus pakai huruf kapital karena nama orang. Memberi makan ayamnya. Nah, ini ada kata ayam. Ayamnya tidak perlu pakai huruf kapital karena ada di tengah-tengah atau di akhir kalimat. Tapi kalau di sini mengapa pakai huruf kapital? Karena di awal kalimat. Ini adalah contoh apa? Contoh penulisan kalimat. Harus menggunakan huruf kapital di awal, di akhir kalimat harus menggunakan tanda baca. Bisa titik, bisa koma, dan bisa titik, bisa tanda seru atau tanda tanya. Kalau bertanya bagaimana? Ya, kalau pagi tadi Rania memberi makan ayamnya, kalimatnya bagaimana? Kalau kita bertanya tentang pagi tadi, kita pakai kata apa ya? Titik-titik Rania memberi makan ayamnya, umpama seperti ini. Titik-titik Rania memberi makan ayamnya, pakai tanda tanya. Kira-kira kata apa ya di depannya ya? Iya, kita gunakan kata tanya. Kapan? Kapan Rania memberi makan ayamnya? Pagi tadi Rania memberi makan ayamnya. Kalau sekarang begini, Ustazah buat lagi. Titik-titik yang memberi makan ayamnya. Kata apa ya? Tetap pakainya. Iya. Oh iya, jaringannya. Oke. Sekarang. Ini yang ditanyakan orang, maka kita gunakan kata siapa. Di kelas 2 ya, ini sudah pernah diajarkan ya.
oleh Ustadz Ustadzanya ya. Baik, ini adalah cara menulis kalimat yang benar. Ingat satu, awal kalimat huruf kapital. Yang kedua, kalau ada nama orang, nah baik di tengah, di awal maupun di akhir, tetap menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, pada akhir kalimat gunakan tanda baca sesuai dengan kalimatnya. Kemudian catatan, kalau di situ ada nama binatang, kalau awal kalimat binatangnya tulis huruf kapital, tapi kalau di tengah-tengah atau di akhir pakai huruf kecil, ya. Oh iya. Ya. Oke. Nah, ini sudah tutup ya, kita lanjut. Nah, ke sini. Oh, nah, kita lanjut ya yang ini tadi ya. Ya sampai sini nih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi sudah kita mempelajarinya ya. Baik, yuk kita lanjut. Ada enggak ya? Oh, sudah habis ya? Ada sini kalau sebelahnya juga ada anak yang habis. Nah, ini diperhatikan ya nanti ya. Jadi hari ini kita mempelajari tema 1 tentang hewan, tumbuhan, dan manusia. Tentang ciri-cirinya. Tapi sudah habis tadi. Itu sudah habis. Oh, ini kita lanjut yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Latihan soal ya. Wah, LKS. Tema 1, subtema 3 dan 4. Makhluk hidup ini bernapas dengan paru-paru. Ya, kita bersama-sama ya, tapi jangan apa? Jangan ramai, harus tertib. Seperti di kelas ya, ada ustadzah bertanya, kalian menjawab. Hanya boleh bicara sekarang. Ya, oke. Hanya makhluk hidup ini bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan bertelur. Makhluk hidup lanjutkan. atas adalah ayam. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri atas adalah Halo, bacanya dalam hati. Ayam. Ya, jawabannya apa? Di atas adalah Jawabannya adalah halo. Ada ya? Ya. Masih berisik. Halo. ayam. Kita tunggu dulu Ifrida. Ya usah ada panggil ya. Baik, lanjut. Yang kedua. Nah, perhatikan gambar hidup. Perhatikan gambar berikut. tumbuhan cahaya matahari Ya, Ustaz Damut dulu ya. Masih berisik tadi ya. Baik. Nah, yuk. Yang kedua, ini ada tanaman. Biasanya tanaman itu kalau baru tumbuh, ya dari biji dia tumbuh.
batangnya, kalau di situ mataharinya biasanya dalam skala arah, itu tanamannya akan lurus ke atas ya. Tapi kalau hanya bagian tertentu saja tanaman itu mendapat cahaya matahari, maka batangnya cenderung apa? Mengikuti arah matahari. Ini biasanya ada tanaman bunga matahari ya, seperti itu. Bunga matahari itu cenderung apa? Pada saat pagi hari akan bunganya akan mengarah ke matahari. Ini adalah apa? Ciri makhluk hidup yang kedua. Batang tumbuhan mengarah ke arah datangnya matahari, maka menunjukkan makhluk hidup itu bergerak. Ya, kita lanjut ya. Ini sudah kalian kerjakan di minggu kemarin. Nah, ini ada makhluk hidup ya, ciri perkembangbiakan makhluk hidup ya. Ciri makhluk hidup yang berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Tadi sudah dijelaskan ya. Berkembang biak adalah bertambah banyak ya. Ini kalau A ada ayah ibu, kemudian ayah ibu punya anak, ada. Nah, ada yang satu, ada yang dua. Kemudian yang B, ini ada tanaman diberi air. Berarti tumbuhan perlu makan dan minum. Makanya apa? Kalau dipupuk itu makanannya ya. Yang C, kalian setiap pagi, siang atau malam perlu apa? Mengonsumsi. Jadi makhluk hidup perlu makan. Yang ketiga, terkena sinar matahari mata kita akan silau. Yuk, berarti makhluk hidup ini ciri-ciri berkembang biak yang A. Yang nomor 4, tadi kita sudah belajar ya dari kata bertelur menetas menjadi apa ya? Kalau kepompong itu apa? Kepompong biasanya kupu-kupu ya. Pupa, apa pupa? Nyamuk ya, ada pupa. Berudu ini kata. Jentik-jentik juga dari nyamuk ya. Jadi yang urutan berkembang biaknya kata dari telur menetas menjadi berudu. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada nyamuk dewasa bertelur, kemudian berubah menjadi apa saja ya di sini? A, B, C, atau D ya. Nah, kita lihat. Kalau A dari nyamuk telur menetas, jadi apa di sini? Oh ini. Misalnya ya enggak? Nah, oke ya. Nih, dari telur menetas menjadi jentik-jentik ya. Kemudian menjadi pupa, setelah itu berubah menjadi nyamuk. Berarti urutan ini. Jadi kalau nyamuk itu urutannya ada telur, jentik-jentik, kemudian menjadi pupa, ini namanya pupa, dan menjadi nyamuk. Kalau di rumah ada bak mandi yang 1 minggu tidak disiram, di situ ada binatang kecil-kecil ya, bergerak. Nah, itu adalah jentik-jentik nyamuk ya. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, perkembangbiakan tumbuhan berikut yang secara alami. Ini ada tunas, ini ada stek, ada cangkok, ada menyambung. Oh, anak-anak ini ada yang keliru ya di sini ya. Alami ini di sini berarti jawabannya ada 2. Oh enggak ya? Maaf. Ini alami betul. Secara alami ada dengan tunas. Ya. Baik. Kalau stek, cangkok dan menyambung, batangnya disambung. Kalau tadi ada cangkok dan stek ya. Kalau cangkok tadi ada yang disayat batangnya, stek itu ditancapkan batangnya, menyambung ini antara batang satu dengan batang lainnya itu disambung ya.
Ini secara buatan. Tapi kalau secara alami ada tunas. Jadi kita ada tunas, biji, dan umbi ya. Baik, ini nomor 7 singkong. Anak-anak suka singkong ya. Nah, ini ternyata singkong ini cara perkembangbiakannya bisa dengan cara stek ya, batangnya ditancapkan ke tangan. Nah, kita lanjut. Mencangkok proses perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Lanjut ya. Nah, ini ada cocor bebek, pisang, dan bambu. Ketiga-tiganya, lihat di sini. Di cocor bebek pada daun-daunnya itu, kalau cocor bebeknya ini sudah agak tua ya, daun-daunnya akan tumbuh anak-annya. Ini namanya tunasnya. Sedangkan pisang di bawahnya dekat tanamannya itu tumbuh anakan baru. Ini namanya tunas juga. Sama dengan bambu. Di bawahnya ya dekat induknya itu juga akan tumbuh tunas. Jadi cocor bebek, pisang dan bambu perkembangbiakannya menggunakan apa tadi? Ya, betul. Menggunakan tunas. Kita lanjut nomor 10. Pepaya berkembang biak dengan apa ya? Sedangkan kentang berkembang biak dengan apa? Ya, untuk melengkapi titik-titik ini, kita tulis di sini. Ternyata pepaya berkembang biak dengan biji. Kentang berkembang biak dengan umbi. Nah, baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tema 1, subtema 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan PH-nya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, ada yang bertanya mungkin dari pembelajaran tadi? Silakan acungkan tangan yang mau bertanya. Setelah itu kita nanti akan mengerjakan PH ya. Kalian akan mengerjakan PH. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Ada ngerjain PH-nya, linknya nanti dikirim ya? Ya, setelah ini akan dikirim Ustazah ya. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Dari kelas B, kelas D maupun kelas F. Ayo. Aku mau tanya. Siapa? Ya, silakan. Kalau misalnya namanya itu kayak ayah atau bunda, juga ditulis dalam huruf kapital. Sudah? Dulang. Kalau namanya? Misalnya namanya itu ayah, itu termasuk nanti kalau misalnya ditulis huruf kapital atau enggak? Kalau ayamnya di awal pakai huruf Ayah. Oh, ayah. Maaf lah kira ayam. Ayah itu di awal huruf kapital. Kalau di situ kamu memanggil panggilan ayah di tengah-tengah pakai huruf kapital. Tapi kalau hanya menjelaskan kemarin ada seorang ayah datang ke rumah. Nah, itu ayahnya huruf kecil ya. Kalau panggilan, nah, namanya Pak siapa? Pak Rahman. Hari ini Pak Rahman. Nah, itu ada namanya huruf kapital. Ya. Itu ya, Ma. Ya, baik, ada lagi pertanyaan? Siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Sabila mau bertanya? Oh, tidak ada. Sudah paham semuanya? Ya. Kalau sudah paham, Saya mau bertanya. ya silakan. Anita ya.
Nanti dikirim sama wali kelasnya tak Ustazah? Ya, setelah ini kirim link ke wali kelas masing-masing ya. Seperti biasanya. Ya, ada pertanyaan lagi? Itu masih ratusan. Ada ya? Ya. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran ini dengan hamdalah bersama-sama. Yuk. Belum ada ya. Terus ada pesan aja. Saat mengerjakan, halo. Saat mengerjakan satu. Belum juga nih. Ya, tetap membaca doa. Dua, baca perintah, baca soal atau baca bacaannya dengan teliti. Tulis jawabannya dengan tepat ya. Jadi diulang-ulang. Jangan terburu-buru kalau mengerjakan. Karena apa? Nanti kalian hanya mengerjakan satu kali, tidak bisa mengulang sampai 2 atau 3 kali. Ya, karena ini PH, belajar ulangan, kalian juga harus belajar lebih teliti. Oke, hari ini sudah selesai. Terima kasih. Silakan siap mengerjakannya di link yang akan Ustazah share. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan. Semoga mendapat hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.